Oleh karena itu, kalau kita hafalnya cuman Qul huwallahu ahad, ya baca kulhu terus nggak apa-apa. Spesialis kulhu. Apakah Anda kalau sholat membaca suratnya dari An-Nas sampai Fatihah? Itu bisa seminggu, 15 hari. Kita tidak semuanya hafal Al-Quran. Beri kabar gembira, Allah menyukai dia. Gara-gara dia menyukai kulhu. Loh, Kanjeng Nabi yang dilindungi oleh Allah masih butuh itu. Nah, kita ini yang belum jelas dilindungi atau tidak. Begitu kita membaca, meniup, lah dukuni mulai main. Karena belum membaca atau belajar ngaji kitab Sahih Bukhari. Itu nanti datang di hari kiamat, itu menjadi pelindung. Ada kayak awan yang melindungi dia, sehingga dia tidak kepanasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar YouTube video pengajian pesantren kebangsaan. Pertanyaannya itu adalah, apakah betul kita tidak boleh membaca potongan ayat Al-Quran? Apakah kita tidak boleh membaca surat-surat tertentu yang ada di dalam Al-Quran? Sebaiknya kalau kita ngaji, ya utuh 30 juz. Kalau mau ngaji ya berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, memang kalau bisa rutin ngaji seperti yang kita lakukan setiap malam dari Fatihah sampai An-Nas, ya. Tetapi sebetulnya tidak dilarang. Bahkan Kanjeng Nabi di dalam beberapa kesempatan memerintahkan untuk membaca surat tertentu dan juga menjelaskan keutamaan ayat-ayat tertentu. Ini bukan persoalan diskriminasi surat dan ayat, karena penanya tadi mengatakan saya dilarang melakukan itu karena tidak boleh mendiskriminasi surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh bacanya cuma itu melulu, harus kalau mau baca ke semuanya. Nah, waktu itu saya jawab, apakah Anda kalau sholat membaca suratnya dari An-Nas sampai Fatihah? Iya, itu bisa seminggu, 15 hari. Sholat ya, sholat itu kita disunnahkan, sangat dianjurkan untuk membaca surat di dalam Al-Quran. Dan kita tidak semuanya hafal Al-Quran. Ya, maka ya surat sebisa mungkin kita melaksanakan sunnah dengan membaca surat yang ada di dalam Al-Quran yang kita hafal. Ya, oleh karena itu, kalau kita hafalnya cuman Qul huwallahu ahad, ya baca kulhu terus nggak apa-apa. Spesialis kulhu. Ya, masih ingat pengajian kita beberapa waktu yang lalu, ada seorang sahabat ketika ngimami baca surat, tapi setelah itu mesti surat kedua dibaca dan itu kulhu. Sampai bosan sahabat yang lain, lapor, protes kepada Kanjeng Nabi, lapor. Lalu Kanjeng Nabi tanya kepada orang itu, kenapa kok dia setelah baca surat tertentu lalu selalu diikuti kulhu? Ya, ketika orang itu menjawab, aku suka dengan ayat itu. Apa jawaban Nabi? Karena kecintaanmu pada ayat atau surat Al-Kulhu Al-Ikhlas itu, kabarkan kepada orang itu, kata Kanjeng Nabi. Kabarkan, beri kabar gembira, Allah menyukai dia.
Gara-gara dia menyukai kulhu. Saya waktu itu menjawab begitu. Kita kan sholat tidak satu utuh Al-Quran. Boleh baca ayat atau surat yang kita hafal. Ya, bahkan kalau kita nggak hafal jangan dipaksakan. Jadi imam biar kelihatan pinter, baca ayat surat yang panjang, di tengah-tengah mandek. Ya, makmumnya delalah. Delalah itu bahasa Indonesianya apa? Kita sudah pernah mempelajari bahasa Indonesianya delalah kan? Ya, mendelalahnya makmumnya juga nggak ada yang hafal, sudah macet di tengah jalan. Ya, nah tapi malam ini kita akan bahas secara lebih serius. Saudara-saudara, kita akan menggunakan hadis Bukhari dan Muslim. Karena kalau sudah Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah nggak ada orang yang meragukan lagi. Ini hadisnya sahih apa enggak? Ini jangan-jangan hadisnya dhaif. Ini hadisnya maudhu, palsu, lemah dan sebagainya dan sebagainya. Malam ini saya hanya akan mengutip dua hadis atau beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Yang kedua, keseluruhan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang ketiga, keutamaan surat Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5009, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka kehidupannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sahih Muslim juga menjelaskan. Nanti di dalam video kita akan cantumkan Sahih Muslim, nah hadis nomor berapa. Kurang lebih maknanya bersama. Kalaupun ada sedikit berbeda, biasanya teks yang nggak terlalu substansi. Coba bayangkan, tidak hanya surat Al-Baqarah, tetapi dua ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Apa itu dua surat terakhir Al-Baqarah? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah wal malaik. Ya. Wa malaik apa? Ini kadang-kadang kalau pas begini malah lupa. Iya. Iya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kenapa kalau kita pas kumpul membaca tahlil, selain ayat kursi yang kita baca, ayat kursi tentang keutamaannya kita sudah pernah pelajari. Malah itu pelajaran dari iblis langsung. Iya kan? Kepada Abu Hurairah. Ingat video yang pernah kita pelajari itu. Kata Kanjeng Nabi setelah Abu Hurairah menjelaskan, ini ada orang yang memberi saya petunjuk kalau mau tidur baca ayat kursi, maka semalam itu tidak akan didekati oleh setan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan yang tidak kelihatan wujudnya, tapi kalau setan yang kelihatan wujudnya, ya bisa mendekati. Malah kadang kalau kita bacakan ayat kursi, malah dia langsung khataman. Baca lebih, tidak hanya ayat kursi, surat Al-Baqarah dibaca, setan yang kelihatan, yang rambutnya hitam. Ya. Nah, apa kata Kanjeng Nabi? Sodakoka lakot sodakoka wahwa kadzub. Iblis tadi itu benar mengatakan itu kepada engkau, tapi dia adalah pembohong. Ayat kursinya. Maka saya kembali tadi, ketika kita tahlilan, baca ayat kursi, itu kita berharap kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam itu. Ya, barangkali kita lupa mau tidur membaca. Nah, tapi jangan lupa lanjut dengan
saya perhatikan di hampir semua buku bacaan tuntunan tahlil mesti dilanjutkan dengan amanar rasulu bima dan seterusnya. Ya. Itu tentang surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Yang kedua, saudara sekalian, tentang 2 surat ta'awud al-mu'awwidatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidat wa yanfuthu. Falamma stadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'an bi barakatiha. Raja'an barakatiha. Siti Aisyah menceritakan ketika Rasulullah mengeluh sakit, kemudian beliau membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas dan kemudian meniup. Ya, di dalam hadis yang lain diceritakan masih dari Siti Aisyah, kemudian beliau itu menempelkan kedua telapak tangan, membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap, meniup, kemudian mengusap ke seluruh badan yang bisa dijangkau oleh kedua tangan beliau. Jadi kalau ada kiai, ya ini kadang-kadang orang nggak ngerti sejarah ini. Kalau ada kiai membaca, terus ditiup, terus dianggap dukun, ya kan? Lalu kalau nganggap orang membaca mu'awwidatain kemudian ditiup, diusapkan, ya berarti dia belum pernah membaca Sahih Bukhari. Bahkan Siti Aisyah diminta ketika beliau sudah keadaan sakitnya itu sangat, kemudian Siti Aisyah yang diminta untuk membaca dan mengusapkan ke seluruh anggota tubuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kullalailatin jama'a kaffaihi tsumma nafadha fihima. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi itu ketika mau tidur setiap malam selalu menempelkan kedua telapak tangannya kemudian meniup. Tsumma yamsahu bihima. Kedua telapak tangan tadi itu kemudian diusapkan mastata'a min jasadi. Apa yang bisa ditempelkan, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Yabda'u bihima ala ra'si, mulai dari kepala. Wa wajhihi, dan kemudian bagian anggota tubuh yang depan. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, melakukan itu sampai 3 kali. Loh, Kanjeng Nabi yang dilindungi oleh Allah, dia masih butuh itu. Nah, kita ini yang belum jelas dilindungi atau tidak. Begitu kita membaca, meniup, lah dukuni mulai main. Karena belum membaca atau belajar ngaji kitab Sahih Bukhari. Yang terakhir, saudara sekalian, yang tadi saya ingin jelaskan, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah utuh dan Ali Imran. Orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kata Kanjeng Nabi, itu nanti datang di hari kiamat, itu menjadi pelindung. Ada kayak awan yang melindungi dia, sehingga dia tidak kepanasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kayak dipayungi oleh keutamaan 2 surat yang dia baca. Pertanyaan saya, apakah Kanjeng Rasul mendiskriminasi surat dan ayat di dalam Al-Quran? Naudzubillah min dzalik kalau kita mengatakan itu. Mulai sekarang mudah-mudahan kita yakin dan mantap apa yang diajarkan, dipraktekkan, dilakukan oleh para ulama salaf, oleh para kiai-kiai. Insya Allah semuanya ada dasar dalilnya. Kita saja yang kurang belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.